Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan hari ini kita bertemu kembali, sahabat podcast Kemangi, dengan saya Andi Mikoyanto, salah satu host dari podcast Kemangi, dan alhamdulillah hari ini kita telah kedatangan narasumber yang nanti akan berbincang dengan kita semua. Sebelumnya, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas takdir Allah. Hari ini di bulan suci Ramadan kita masih dimampukan oleh Allah melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan puasa dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita telah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Haji Anwardin. Beliau adalah Kepala MTSN 7 Banyuwangi, dan dalam kesempatan hari ini kita akan berbincang dengan tema dengan puasa hidup menjadi sehat. Nah, bagaimana nanti penjelasannya? Maka mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Andi? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Puasanya lancar ya Pak Haji? Alhamdulillah, berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa menjalankan sampai hari ini sehat. Mudah-mudahan jenengan juga sehat. Aktivitas padahal padat nggih, enggak menurun nggih. Tapi tetap nggih. Oh ya, tetap bekerja bagian daripada ibadah, apalagi bulan puasa. Betul. Pahalanya luar biasa, dilipat gandakan. Memang bulan puasa ya penuh barokah ini. Nggih. Dan tidak banyak orang juga yang bisa nyampe ke puasa nggih Pak Haji nggih. Maka bersyukur banget nggih, Masya Allah takdirkan untuk bertemu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Pak Haji, hari ini kita akan berbincang tema yang cukup dan sangat menarik ini terkait puasa dan kesehatan. Nah, kalau secara logika ya Pak Haji, namanya berpuasa itu kita tidak makan tidak minum. Tidak makan tidak minum itu berarti tidak ada asupan energi yang masuk gitu ya Pak Haji ya. Kan logikanya kalau kita beraktivitas kemudian tidak makan dan tidak minum, biasanya kan lemes ya Pak Haji ya. Nah, logika secara akal memang kayak gitu. Betul Pak Haji. Nah, ini bagaimana penjelasannya Pak Haji? Puasa itu bisa nyambung dengan kesehatan. Kalau secara logika sepertinya banyak yang mempertanyakan itu, tetapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Moga Pak Haji silakan. Oh ya, makasih Mas Andi waktunya. Memang secara logika orang awam jadi akan berpikir orang kurang makan tentu akan mengakibatkan kurang tenaga dan mungkin kalau terus-menerus akan sakit. Tetapi sebetulnya secara agama, dan itu dari hasil penelitian dari dokter, para peneliti, justru berbanding lurus berbalik dengan apa yang asumsi-asumsi di masyarakat itu. Sebab secara agama saja sudah sebetulnya orang puasa itu kan sudah dikasih bagi orang puasa sebenarnya, sebelum kita masuk kepada bagaimana secara medis ya, bahwa orang puasa itu sudah ada dua kebahagiaan sebetulnya. Jadi kebahagiaan yang tidak dicapai, diperoleh kecuali orang yang berpuasa. Apa itu Pak Haji? Yang pertama adalah katanya baginda Nabi itu farhatun inda qoblal iftar, kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang kecuali orang yang berpuasa. Jadi ketika mau berbuka qoblal iftar, ini kan juga kaitannya dengan makanan, kaitannya dengan kesehatan. Qoblal iftar, rasa senang itu tidak dimiliki oleh orang kecuali orang yang berpuasa.
Bayangkan kita makan jangan kelor, sambal asin, semakin mendekati berbuka semakin rasanya semakin luar biasa, semakin nikmat. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang tidak bisa dimiliki juga oleh kecuali orang yang berpuasa. Jadi farhatun inda liqa'i rabbi. Ini juga nanti akan berakibat kepada kesehatan mental ini. Jadi bayangkan kita bertemu masuk surga itu sudah nikmat. Tapi jauh lebih nikmat ketika kita bertemu dan liqa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu hanya bisa diperoleh dari orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, bahkan ada yang khusus. Orang yang berpuasa ini jangan khawatir, dibuatkan pintu sendiri namanya Babur Royan. Itu jelas. Nah, terus selanjutnya bagaimana dengan kaitannya dengan kesehatan? Saya ada seorang peneliti sebetulnya, ada namanya Fadlamir Mikitin. Itu neliti tapi iseng, tapi bener nih, neliti tikus. Ya, tikus, karena beliau melihat di Islam itu banyak puasa-puasa. Tidak saja puasa Ramadan, tapi ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada Ramadan dan sunnah-sunnah yang lain. Kemudian dia meneliti kelompok-kelompok tikus. Ada tikus yang dikasih puasa setiap Senin dan Kamis. Kemudian ada yang setiap hari, selang-seling. Ada puasa Daud sehari puasa, ada sehari tidak puasa. Kemudian gitu. Ada yang puasa seperti puasa Ramadan kayak gini. Kemudian ada yang puasa terus. Puasa terus. Nggak makan berarti ya? Nggak makan. Kemudian ada yang dikasih makanan mewah-mewah, enak-enak. Dari hasil kelompok-kelompok tikus itu apa yang terjadi? Ternyata yang paling pertama adalah tikus yang dipuasa terus-terusan ini. Apa itu? Cepat mati ternyata. Nggak makan ya Pak? Ya, cepat mati. Kemudian bagaimana yang puasa tikus yang kelompok dikasih makan yang enak-enak setiap hari, pokoknya berlebih, nggak pernah telat makanannya. Ternyata umurnya nggak sampai 1 tahun. Kemudian puasa yang sehari seperti puasa Ramadan ini, umurnya hampir 2 tahun. Yang puasa Daud lebih lama lagi, dan yang Senin Kemis puasa tikus itu ternyata umurnya lebih panjang. Apa sebetulnya kesimpulan dari penelitian ini? Ini luar biasa. Ternyata dengan berpuasa itu artinya lebih sehat. Karena sel-sel yang ada itu selalu diperbaiki. Jadi ini kan hasil penelitian sebetulnya. Ilmiah penelitian ya, itu masih tikus. Sementara kita bagi orang yang puasa, yang seluruh aktivitas kita itu sebetulnya berangkat dari energi makan, dan itu kaitannya dengan lambung. Puasa itu mengatur pola makan, maka bagi orang berpuasa tentu lebih sehat. Padahal sebelumnya makanannya nggak karu-karuan yang masuk ke perut. Di dalam ahli dokteran sebetulnya sudah meneliti dari fase-fase puasa itu ada paling tidak ada 4 fase sebetulnya. Jadi kalau orang itu puasa sehari sampai 2 hari itu sudah bisa menurunkan kolesterol, jadi gula darah. Menarik ini. Kemudian kalau sudah 3 hari sampai 7 hari itu sudah memperbaiki fungsi hati sebetulnya. Kemudian kalau sudah 8 hari sampai 15 hari ini lebih mulai kondisinya lebih banyak perbaikan sel-sel sebetulnya. Regenerasi sel.
Kalau sudah 16 hari sampai 30 hari itu sudah tubuh mulai menyesuaikan dengan kondisi dan itu mulai proses detoksifikasi. Jadi pengeluaran racun-racun sehingga dan sekaligus perbaikan sel-sel yang rusak. Jadi sel-sel yang rusak akan diperbaiki. Oleh karena itu tidak ada kata orang puasa sebetulnya seperti asumsi di masyarakat kalau puasa itu tambah sakit. Sebab Kanjeng Nabi sendiri sudah menyampaikan sumu tasihu, berpuasalah pasti kamu akan sehat. Jadi luar biasa memang puasa ini, apalagi ini di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai tidak berpuasa, tidak punya uang. Jangan tidak berpuasa, uang banyak itu rugi tidak berpuasa. Apalagi tidak punya uang itu lebih rugi lagi. Betul, apalagi nggak punya uang. Betul Pak Haji. Tapi memang ketika berpuasa Pak Haji, kadang-kadang kita masih punya pikiran karena seharian berpuasa, bukannya balas dendam Pak Haji. Nah kira-kira ini ngefek nggak dengan kesehatan? Kalau sudah berpuasa seharinya sudah bagus ya Pak Haji ya, tapi nanti ketika berbukanya juga yang dimakan juga macam-macam. Nah itu ada pengaruhnya enggak kira-kira Pak Haji? Ya tentu ada, sebab kita itu apa saja kalau berlebih-lebihan itu tidak boleh. Kan sepertinya kan semuanya pengen kita makan Pak Haji. Semuanya kita makan, justru kita kan sebetulnya berpuasa itu punya maksud tidak sekedar saja dari sisi kesehatan, tapi dari pengendalian nafsu juga. Tapi apapun apa saja yang berlebih-lebihan itu tentu tidak baik. Pasti ada dampaknya. Jadi berpuasa dengan makanan yang jelas, yang diukur, yang baik. Jadi tidak saja. Makanya katanya makan itu kan yang baik dan yang halal. Yang halalan thayyibah. Iya, bukan baik saja, tapi halal dan baik. Tentu ini juga mengandung tidak boleh berlebih-lebihan di sini. Nah, berarti kan ada menu-menu yang memang sudah disunahkan untuk dimakan ya Pak Haji ya, supaya tidak berlebihan tadi dan supaya puasa kita memang berdampak dengan kesehatan tadi ya Pak Haji ya. Kira-kira apa yang perlu dimakan di malam harinya untuk kita yang lagi berpuasa supaya besoknya tetap bisa beraktivitas dengan normal seperti hari-hari biasa Pak Haji? Ya tentu makanan-makanan yang bergizi, ya tetap air putih diperbanyak. Jangan lupa, makanya Rasulullah itu tetap kalau berbuka itu kan air putih sama kurma yang manis, itu kan tidak sekedar kenyang, tapi juga kita mendapatkan pahala sunnah. Tentu kalau sudah menjalankan sunnah tentu punya pahala yang luar biasa. Tentu berdampak juga kesehatan. Intinya berbuka dan yang bahan dan sahur itu harus jangan berlebih-lebihan. Bab tujuannya kita itu berpuasa itu hikmahnya itu adalah untuk menjaga kesehatan. Kalau tujuannya bukan untuk menjaga kesehatan sebetulnya. Bab puasa itu tujuannya maqasidus syar'inya. Kalau berpuasa itu bisa menjaga kesehatan, ikut hikmatus syar'i. Hikmatus syar'i ini tidak bisa mengalahkan maqasidus syar'i. Cuma bagian daripada hikmah tujuan maqasidus syar'inya apa? Tetap sesuai dengan surat Al-Baqarah tentu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tujuan akhir la'alakum tattaqun. Jadi oleh karena itu sebetulnya puasa itu yang dikehendaki bukan saja sehat secara fisik jasmani, tapi jauh ke yang lebih utama adalah sehat secara mental, sehat secara rohani. Bagaimana untuk mencapai itu? Untuk sehat secara mental ini yang paling penting. Kalau sehat secara fisik sudah banyak pakarnya, datang ke dokter dinasehati, kamu jangan begini, hari daftar menunya ini selesai. Tapi
sehat secara rohani ini yang punya dampak dan akan menambahkan ketakwaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Ini yang sebetulnya yang harus kita kawal. Maka saya katakan tadi, kalau cuma sehat secara fisik, hikmatus syar'i tadi, kita nggak perlu datang ke kiai, sebetulnya datang ke dokter minta nasihat, selesai, ini dikasih menu Pak. Sebetulnya itu ya puasamu ini makanannya ini gitu ya. Tapi sehat secara mental ini ya. yang agak sulit. Sebab banyak orang yang puasa itu sebetulnya puasanya tidak sehat secara rohani. Sebab secara syar'i dia sah, tetapi secara hakiki dia salah. Ini tidak sehat mentalnya. Jadi puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga ini kan secara syar'i saja, menggugurkan kewajiban saja. Tetapi belum mencapai hakikat maqasidus syar'inya bahwa puasa itu la'alakum tattaqun, belum sampai. Jadi akhirnya akan jauh dengan tujuan berpuasa ya kalau cuma itu. Ada sesuatu yang membatalkan puasa, ada sesuatu yang membatalkan atau merusak pahala puasa. Ini yang susah dihindari kadang-kadang ini. Rusak pahala puasa. Makanya untuk bagaimana memberi agar kita sehat secara mental, Rasulullah memberikan fasilitas kurikulum di dalam puasa, di dalam bulan puasa. Nah, bagaimana itu Pak Haji? Tipsnya itu? Apa yang tidak diberikan fasilitas Rasulullah itu kurikulum satu sholat di puasa itu. Maka di selama sholat waktu ada kesempatan sholat taraweh, mulai sholat sunnah dan sebagainya, dan ini semuanya dapat jaminan. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini jelas fasilitas. Ini mumpung di bulan puasa. Kalau ini dijalankan, saya yakin orang secara mental akan sehat. Sholat ya Pak Haji. Sholat. Yang kedua, Quran, baca Quran, tilawah Al-Quran. Nah ini Al-Quran jelas belum tentu kesempatan tahun depan kita bisa baca Quran, belum tentu Ramadan ini. Maka mumpung kesempatan, harus target ini secara pribadi, harus bisa hatam ini Quran. Harus beda dengan bulan-bulan selain Ramadan ini Pak Haji. Zikir kalau bisa di bulan puasa ini tidak dikir di lisan saja. Kalau dikir di lisan satu tidak akan mencapai puncak itu. Jadi, kalau bisa bagaimana zikirnya di bulan puasa kemudian ditambah, kemudian tidak dikir bil lisan tapi juga bisirri juga, sehingga akan bisa membuka kolbi kita di bulan kesempatan agar sehat secara mental. Bagaimana dengan zikir bisa membuka hijab-hijab kita sehingga bisa masuk kita, paling tidak kita kenal nanti sudah bisa buka su'aul basiro, ayatul basiro, itu harus itu. Biar mental kita sehat. Dan itu fasilitas di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu penuh barokah, kullut da'awatun mustajabatun, setiap dosa maghfiratun, setiap amalan dilipat gandakan, dan surga menanti kita. Ini jaminan-jaminan orang sehat yang sehat secara rohani. Dan ke depan setelah berpuasa kita masuk di situ, insya Allah kita akan menjadi manusia baru lagi, yang seperti baru lahir. Dan semuanya namanya baru lahir, semuanya baru. Berarti sehat sudah secara mental. Betul. Bayi kan sehat Pak Haji ya. Iya, apalagi sahabat Kemangi, podcast Kemangi Kementerian Agama Banyuwangi ini, kalau ikut kita di bulan puasa ini mau mengikuti ini semuanya, fasilitas-fasilitas, insya Allah Kementerian Agama Banyuwangi etos kerjanya semakin bagus, luar biasa. Apalagi ini di musim efisiensi ini, insya Allah nggak ada masalah, nggak ada masalah efisiensi ini. Betul.
Ya. Jadi sahabat podcast Kemangi tadi sudah dipaparkan terkait puasa dan bisa menambah kesehatan tidak hanya fisik, tapi yang lebih dari itu adalah kesehatan mental. Sehingga tujuan berpuasa tadi mudah-mudahan bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat podcast Kemangi, selanjutnya barangkali bisa disampaikan juga Pak Haji, bagaimana ini kan bulan Ramadan ya Pak Haji? Ya. Bulan Ramadan ini bagaimana nanti dampaknya setelah itu, pembiasaan ini setelah kita berpuasa bisa tetap sehat, tetap bagaimana untuk membiasakan diri kita bisa berpuasa. Kira-kira ada tipsnya gimana Pak Haji untuk jangka panjang Pak Haji selain bulan Ramadan? Satu, yang pertama harus niat yang kuat ya, yang kuat, semangat yang kuat. Jadi ada orang, ini kaitannya juga dengan keimanan kan kalau sudah imannya kuat pasti nanti nggak akan berbelok itu. Iya. Ada orang tukang jual bakso, jenengan mau beli bakso, nggak dengarkan, jalan terus. Pak bakso tetap jalan. Pasti dia jenengan akan mangkel, budek, mohon maaf ini pasti kayak gitu. Mangkel ini ya. Gak kerungu. Ya, sama dengan berpuasa ini. Kenapa sih orang tidak berpuasa? Sebetulnya faktor iman. Diceluk, hei ya ayyuhalladzina amanu, hei wong sing iman. Kutiba, nggak kerungu, dengar tapi nggak dilaksanakan. Itu berarti budek gitu. Seperti ini budek itu. Ya Allah. Nah, kalau maka niat ini pertama harus yang kuat untuk kebiasaan itu. Kalau iman bisa tambah meningkat, saya yakin dengan iman, niat yang kuat ini, kebiasaan itu akan bisa berlangsung. Yang pertama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orangnya sendiri juga harus terus muhasabah, harus introspeksi terus evaluasi diri. Sebab mau mulai sesuatu yang baik itu ya seperti membentuk tembok yang kokoh, yang besar, harus dengan perjuangan ini tentu. Godaannya, tantangannya juga besar ya. Ya. Jadi lingkungan itu penting. Juga. Jadi baru niat kadang-kadang sama teman diajak ini enggak enak Pak. Lingkungan itu penting, mendukung. Iya. Makanya kan wa auladuhu abror, itu lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik itu menjadi penting. Kebiasaan misalnya satu kantor, kalau kebiasaannya itu baik, insya Allah orang akan menjadi baik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga susu itu diproduksi keluar dari tempat-tempat sela-sela kotoran, tetapi tetap menjadi air susu yang suci. Tidak menutup kemungkinan dengan niat iman yang kuat, tidak pengaruh dengan lingkungan, walaupun lingkungannya itu rusak, dia akan tetap menjadi orang yang baik. Tidak menutup kemungkinan. Dan ini juga tantangannya pasti lebih besar Pak. Lebih besar. Godaannya besar. Ya, sahabat podcast Kemangi sekalian yang berbahagia. Ternyata memang baik secara ilmiah dan secara agama sudah banyak bukti, dan tadi data yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa puasa ini memang sejalan dengan kesehatan. Maka tidak betul asumsi-asumsi puasa itu menjadikan orang lapar dan sakit. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, ini sudah berada di penghujung. Kita dengarkan closing statement dari beliau narasumber kita. Barangkali ada tambahan
terkait dengan supaya puasa ini mencerminkan kita sebagai orang beriman yang sehat baik secara fisik dan mental. Monggo Pak Haji. Oh iya, para pemirsa terutama sahabat podcast Kemangi Kabupaten Banyuwangi, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, apalagi ini sudah memasuki bulan fase yang kedua. Jadi fase mendapatkan magfirah, rahmat sudah kita lewati, masuk magfirah, dan terakhir nanti kita itqon minan nar. Kesempatan yang dua tahap ini mari kita tingkatkan dengan berpuasa, tidak saja untuk menjaga makanan-makanan yang baik agar puasa kita sehat, kemudian tapi juga kita bisa meningkatkan puasa kita sehat secara mental dengan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Puasa kita, mata kita puasa, mulut kita puasa, telinga kita puasa, kaki kita puasa. Kalau ini semua puasa, insya Allah saya yakin apa yang dijanjikan oleh baginda Allah, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi wa nabi, saya percaya dengan qaulun Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa orang yang berpuasa akan seperti lahir, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna dan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat podcast Kemangi yang berbahagia, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan tema puasa dan kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan sampai dengan akhir Ramadan, dapat menjalankan puasa ini dengan istiqomah sampai dengan akhir. Dan sahabat sekalian, ubur-ubur ikan lele, ayo dulur tetap semangat ya Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.